Shalom saudara, selamat pagi. Kalau kemarin kita belajar bagaimana kerajaan Allah memerintah kita, pemerintahan roh Allah itu memerintah dalam kita, yaitu kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Karena kehendak roh berlawanan sama kehendak daging. Dan saya tidak bahas lagi karena menyangkal diri itu bicara mengenai mengosongkan diri, merendahkan diri. Itu penggenapan dari hukum pertama dan yang utama. Dan kedua, memikul salib itu menerima kelemahan orang lain, menerima kesalahan orang lain tanpa kita mempercakapkan, tanpa kita menggosipkan, bahkan kita bertanggung jawab untuk mengangkatnya, untuk mereka lepas dari masalahnya, seperti yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Dia menerima dosa orang lain, dosa manusia sebagai tanggung jawab dia. Itulah memikul salib. Nah, itu yang Yesus lakukan. Harusnya kita juga lakukan hal yang sama, menerima kesalahan teman kita, sahabat kita, istri kita, suami kita sebagai tanggung jawab kita tanpa kita menghakimi dia. Nah, itulah kerajaan Allah. Nah, sekarang kita akan belajar di Matius 25 ayat 31-36. Di mana kita akan belajar apa hubungannya kerajaan Allah dengan ujian akhir. Penghakiman terakhir ini pasti harus hubungan dong. Tanpa Kristus, tanpa menyangkal diri, memikul salib, kita nggak mungkin bisa lolos di ujian akhir ini. Di mana di ujian akhir ini dikatakan di situ bahwa apabila anak manusia datang pada kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua orang akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Siapakah domba? Domba adalah dia ngomong gini, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku orang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ini jangan dijasmanikan, saudara. Ini lihatlah secara rohani. Orang lapar itu bukan orang lapar di jalan-jalan terus kita kasih makan sembako, bukan. Orang lapar berbicara adalah orang-orang yang sudah kita ajar, sudah kita mengerti, tapi dia nggak ngerti-ngerti aja, saudara. Orang lapar itu bukan gini, sekali makan kenyang, bukan. Dia dikasih makan nggak kenyang-kenyang, dia kasih makan. Jadi kita harus sabar mengajar orang-orang yang kadang-kadang menjengkelkan, nggak ngerti-ngerti apa yang kita maksudnya. Itu dibutuhkan mengosongkan diri, butuh memikul salib, terima kelemahan dia. Jadi kita tanpa Kristus, kita nggak bisa memberi orang makan orang lapar ini, saudara, nggak mungkin. Begitupun di dalam ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Kalau memberi orang asing tumpangan gampang. Tapi orang yang sudah kita kenal, saudara, orang sudah kita kenal, kita udah baik sama dia, lalu dia mengkhianatin kita, dia menusuk kita dari belakang. Terus udah itu nggak lama dari itu terus dia telepon, Pak, boleh nggak saya tidur di tempat Bapak? Saudara, untuk memberi tumpangan pada orang ini, orang saya kenal tapi kok asing banget ya, itu nggak gampang, saudara. Rasanya itu butuh mengosongkan diri, itu butuh memikul salib, itu butuh Kristus dalam diri kita untuk melakukan hal ini. Begitupun waktu ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Memberi pakaian pada orang-orang fakir miskin, gampang. Nggak perlu Kristus, nggak perlu nyangkal diri dan memikul salib. Tapi memberi pakaian pada orang yang benar-benar telanjang secara rohani, itu nggak gampang, saudara. Dimana kita punya partner pelayanan udah baik, udah jalan sama pelayanan udah jalan sama, tahu-tahu dia berbuat dosa, tahu-tahu dia telanjang. Apakah kita masih mau beri pakaian buat dia dan mengasih posisi dia di dalam pelayanan, atau kita masih melindungi kehormatan dia? Nggak gampang, saudara. Dibutuhkan Kristus, saudara, untuk memberi pakaian buat orang-orang yang telanjang secara rohani ini, saudara. Begitupun ketika aku sakit, kamu tidak melawat aku. Melawat orang di rumah sakit gampang, orang bawa makanan selesai. Tapi saudara, orang sakit di sini orang yang sudah kita bantu, orang yang sudah kita investasikan, orang sudah kita grow up pekerjaannya, kita investasi sama dia, lalu dia mengkhianatin dan bawa kabur uang kita. Apakah kita masih bisa menjangkau dia? Apakah kita masih bisa berteman sama dia? Apakah kita masih bisa melawat dia? Itu dibutuhkan mengosongkan diri, itu dibutuhkan memikul salib supaya Kristus itu muncul, saudara. Tanpa Kristus kita nggak mungkin bisa melayani orang yang sakit model kayak gini, saudara.
Terus udah itu, ketika aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Artinya gini, ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Artinya seperti ini, saudara. Mengunjungi orang yang di penjara secara jasmani gampang, tapi mengunjungi orang yang di penjara secara rohani, saudara, aduh. Orang yang di penjara itu apa sih, saudara? Orang yang kita pandang itu salah, dia itu yang berdosa, dia itu yang kita vonis dia salah. Bisa enggak kita orang-orang yang sudah kita vonis bersalah, kita masih kunjungi dia, kita masih berteman sama dia? Oh, enggak gampang. Tapi dibutuhkan mengosongkan diri dan memikul salib. Dibutuhkan Kristus, saudara. Jadi tanpa Kristus, kita enggak mungkin bisa melayani 5 orang itu. Karena kita percaya, tanpa kerajaan Allah, tanpa kita hidup dipimpin roh Allah, nggak mungkin kita bisa lolos di ujian akhir kita. Jadi pastikan hidupmu diperintah oleh kerajaan Allah, yaitu pemerintahan roh Allah, pemerintahan Kristus yang ada di dalam dirimu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.